Halo teman-teman, kita kembali lagi. Saya pikir setelah menonton video ini sampai habis, teman-teman nanti akan mencoba membuatnya sendiri atau berencana memilikinya, atau bisa juga setidaknya tahu bagaimana proses pembuatannya. Perhatikan aja teman-teman, kita mulai dari menyusun batu lapa, ditaruh agak ke depan sedikit dari kiri ke kanan, kemudian dilem biar lebih kuat. Kemudian bagian belakang kita taruh atau taburkan dengan kerikil batu lapa. Kita jadikan sebagai rumah bakteri teman-teman. Kalau mau menggunakan rumah bakteri yang biasa dijual di pasaran itu juga bisa. Yang jelas kita sediakan rumah buat bakteri itu berkembang. Dan ini bisa dibilang kalau bisa harus wajib ya ada rumah bakteri di dalam sebuah aquascape. Lanjut dengan menaburkan pasir malang di atasnya. Nah, jika mau menambahkan bakteri starter, maka sebelum pasir malang ini ditaburkan, taburkan dulu bakteri starter, baru kita tutup dengan pasir malang. Untuk bakteri starter di sini ini opsional teman-teman. Kalau mau memakai itu lebih bagus, tapi kalau umpamanya tidak kita pakai bakteri starter itu tidak apa-apa. Oke, kita mulai penyusunan kayu atau tebing lurus. Ini bagian yang menarik saya pikir, menyusun satu-satu batang sampai menjadi sebuah diorama hutan. Bisa kita perhatikan perubahan-perubahannya teman-teman. Nah, kemudian untuk dimensi akuarium yang saya setup kali ini itu berukuran kurang lebih 60 dikali 37 cm dengan tingginya 30 cm, dan juga menggunakan sistem filter belakang. Karena akuarium ini dibuat dari awal ya teman-teman, maka sengaja untuk bagian depan itu tidak saya pasang dulu ya, ini hanya untuk mempermudah aja dalam proses penyusunan hardscape. Baik, kita lanjutkan aja terus sambil ditambah bagian belakang dengan pasir malang juga dan batu sampai meninggi ke belakang. Kayu juga kita susun dari depan sampai ke belakang. Yang di depan itu besar, kemudian ke belakang itu mengecil. Nah, ini tujuannya hanya untuk biar deepnya itu lebih dapat atau kesannya hutan itu lebih mendalam. Ya, seperti terlihat jauh teman-teman, 3 dimensi lah. Nah, sambil juga kita tambahkan detailing biar lebih natural lagi. Kadang-kadang justru malah detailing inilah yang membuat lebih estetis lagi. If you do something, do it with heart. Comes from the heart as your beautiful work. Listen and feel it in your heart. Do it with heart. With heart. If you do something, do it real hard. Come from the heart as your beautiful work. Listen and feel it in your heart. If you do something, do it real hard. Come from the heart as your beautiful work. Listen and feel it in your heart. Sebelumnya, setelah kita selesai membuat hardscape, ini saya pasangkan dulu untuk kaca bagian depan. Biasa saya tunggu sekitar 1x24 jam lah udah kering. Kemudian teman-teman, saya cuci dulu hardscape yang sudah saya buat ini biar debu dan kotoran bisa kita buang terlebih dahulu. Nah, setelah dicuci kita tambahkan dengan pasir silika untuk memberikan efek jalan lah mungkin atau kesan sungai lah. Itu dari belakang sampai ke bagian depan kurang lebih itu saya tambahkan sekitar 2-3 cm aja udah cukup. Kemudian saya siram lagi untuk meratakan pasirnya. Baru kita isi ya teman-teman sambil dikuras, biasanya sampai ketemu jernih baru saya isi full untuk kita lakukan perendaman dulu selama beberapa hari ke depan ya, biasa dibilang namanya adalah proses cycling. Nah, kemudian untuk bagian mesin di sini saya pasangkan mesin power head tipe 1200 saja udah cukup. Ya, dirakit seperti ini dan saya letakkan itu pada bagian belakang atau tempat mesin di sebelah kiri. Kemudian untuk ruang media filter itu pertama saya isi dengan kerikil batu lapa juga, yang di sini kita jadikan sebagai media biologinya lah. Lanjut dengan kapas hitam atau biopom, dan terakhir bagian atas yaitu kapas putih biasa. Nah, jadi seperti inilah penampakan sistem filter belakang masuk melalui atas yang juga sekaligus berfungsi sebagai surface skimmer, menyedot debu di atas permukaan air. Jadi saya sangat senang sekali. Kemudian kan dia akhirnya masuk tekatan media filter dan akhirnya juga nanti mesin mengembalikan air yang bersih itu ke dalam akuarium yang di depan. Nah, proses perendaman ini saya pikir wajib, bersihkan, kuras, isi lagi, bersihkan lagi, dilakukan berulang-ulang sampai beberapa hari ke depan.
Yang pasti air itu sudah mulai jernih, tanin dan kambium ya berkurang lah, amoniak pada umumnya tuh sudah berkurang. Tanaman yang saya gunakan di sini yang pertama saya masukkan moss weeping lokal. Ini ditempelkan terutama pada bagian sambungan batu, bekas lem teman-teman, sambungan-sambungan akar atau detailing. Nah, atau di tempat yang cocok lah kita tempelkan moss. Kemudian saya pikir planting ini juga merupakan hal yang penting. Saya sering bilang planting ini istilahnya itu adalah seperti kita mewarnai sebuah sketsa. Sketsanya itu hardscape, planting ini adalah mewarnainya. Nah, jadi kalau kita salah-salah dalam mewarnai atau menambahkan tanaman ini, takutnya nanti malah justru hasil yang kita buat itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kebanyakan warnanya atau kurang warna juga agak kurang juga ya teman-teman. Jadi seimbangkan lah. Ya bisa-bisalah kita menempatkan tanaman ini nantinya biar terlihat sesuai apa yang kita harapkan. Lanjut untuk penambahan tanaman buce palandra namanya. Nah, untuk buce palandra cukup kita selipkan aja di beberapa bagian di dalam hardscape yang ada celah-celah atau lubang-lubang, itu kita taruh aja buce palandra di bagian depan tentunya. Dari kiri kanan ya yang cocok lah. Terakhir karena ada di bagian belakang itu sedikit celah, di sini saya tambahkan dengan tanaman bakopa karena ada sedikit space di belakang. Oke teman-teman, kemudian kita isi air pelan-pelan. Awal-awal sih memang agak keruh dan berkabut, tapi tenang. Biasanya sih dengan jenis filter belakang itu biasanya cepat sekali jernihnya. Nah, sampai di sini proses pembuatan aquascape itu sudah selesai. Kemudian ada yang bertanya, "Bang, coba dong di-review berapa kisaran harga untuk pembuatan aquascape." Aquascape itu biasanya untuk harga itu relatif ya. Tidak ada patokan harganya tuh harus 1.000, 2.000, 3.000, nggak ada. Pertama sih biasanya tergantung ukuran, kemudian juga tergantung temanya, kemudian juga tergantung spesifikasinya, tergantung tanaman yang ditaruh. Jadi banyak hal untuk menentukan sebuah harga aquascape. Cuman kalau dibilang kisaran ya bisa dibilang untuk ukuran 60 cm yang ada ini nih 60 cm teman-teman, itu kisaran harga ya 2 juta atau 3 juta udah dapet lah. Dalam artian gini, bisa dibilang itu aquascape udah sedang lah, udah bisa dinikmati layaknya sebuah aquascape. Pada dasarnya ya teman-teman, yang namanya harga aquascape ini ukuran 60 pun bisa jadi 10 juta, itu bisa jadi. Nah ini kan misal nih kita pakai lampu yang bagus, kemudian juga akuarium yang pabrikan yang bagus, kacanya kaca template atau optic clear umpamanya. Kemudian tanaman juga bisa nih tanaman anubias, itu mahal teman-teman. Nah jadi kalau yang kita pakai itu memang barangnya mahal, maka ukuran 60 bisa nyampe 10 jutaan gitu. Cuman di sini saya ambil kisaran yang menurut saya dengan angka segitu, seukuran 60 cm, saya pikir cukup lah. Sedang aja lah untuk kita bisa nikmati di dalam rumah. Baik teman-teman, semoga ada manfaatnya tutorial kita kali ini. Tetap semangat main dunia airnya, jangan lupa subscribe, terus berkarya.